Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Ulima Hidayati, NIM J500190131. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum patologi anatomi inflamasi. Apa sih inflamasi itu? Inflamasi adalah suatu respon peradangan yang timbul akibat adanya kerusakan atau jejas pada tubuh kita. Inflamasi ada dua macam. Yang pertama, inflamasi akut, dan yang kedua, inflamasi kronis. Nah, penyebab dari inflamasi ini ada dua. Yang pertama, agen infeksi, dan yang kedua ada trauma. Untuk agen infeksi, contohnya adalah virus, bakteri, parasit, dan lain-lain. Untuk trauma, bisa trauma fisik, trauma kimia, atau trauma suhu. Nah, untuk inflamasi akut mempunyai 5 cardinal sign. Yang pertama, rubor atau kemerahan. Bakteri atau patogen yang masuk ke dalam tubuh kita akan melepaskan kemoatraktan. Sel imun akan datang berupa neutrofil dan plasma. Kemoatraktan ini memicu peningkatan aliran darah dan permeabilitas kapiler, sehingga vasodilatasi pembuluh darah. Sel epitel yang awalnya rapat akan menjadi longgar, sehingga ada jalan yang terbuka. Nah, sel yang ada di dalam kapiler akan keluar atau ekstravasasi berupa neutrofil dan plasma. Karena aliran darah meningkat, nah darah itu mengandung banyak eritrosit. Eritrosit warnanya merah, menyebabkan kemerahan pada tubuh atau rubor. Dengan kata lain, pelebaran pembuluh darah atau arteriola di daerah sekitar inflamasi menyebabkan vasodilatasi. Kemudian terisi penuh oleh darah, menyebabkan stagnasi. Nah, stagnasi ini akan menyebabkan kemerahan pada tubuh kita. Yang kedua, kalor atau panas. Fungsi darah adalah membawa panas. Daerah yang terinfeksi akan terasa lebih panas daripada daerah yang tidak terinfeksi. Kemudian yang nomor 3, tumor atau bengkak. Karena terjadi ekstravasasi atau perpindahan molekul dari intravaskular ke ekstravaskular, menyebabkan pertambahan massa yang akan mendesak isi dari ekstravaskular. Kemudian akan terjadi bengkak pada daerah yang terinfeksi. Kemudian yang 4, dolor atau nyeri. Adanya ekstravasasi ekstravaskuler pada jaringan interstisial terdapat pembuluh syaraf. Nah, pertambahan massa ini tadi akan mendesak syaraf yang akan menjadi nyeri atau dolor. Nyeri atau dolor ini bisa juga disebabkan karena perubahan pH atau konsentrasi lokal ion-ion lain yang akan merangsang ujung-ujung syaraf nyeri yang ada di daerah infeksi. Kemudian bisa juga karena pengeluaran mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan lain-lain akan merangsang nyeri. Nah, komponen akan berubah, otomatis isinya juga berubah. Fungsi akan menjadi tidak normal, akan menjadi berkurang atau bahkan hilang. Itu adalah cardinal sign yang kelima, yaitu fungsio lysa. Untuk perbedaan inflamasi akut dan inflamasi kronis dilihat dari waktu. Inflamasi akut dari hari sampai minggu, bisa juga sampai minggu, bisa juga sampai bulan. Kalau inflamasi kronis, waktunya dari bulan sampai ke tahun. Untuk ciri-cirinya, pada inflamasi akut terdapat 5 tanda inflamasi.
untuk inflamasi kronis hanya ada 1 atau 2 tanda inflamasi saja. Untuk inflamasi akut, dilihat dari mikroskopisnya akan terlihat sel-sel PMN. Untuk inflamasi kronis, dari mikroskopisnya akan terlihat sel-sel MN. Kita beralih. Yang pertama, ada inflamasi akut pada appendix. Nah, inflamasi akut pada appendix ini secara patogenesisnya berhubungan dengan adanya obstruksi dan infeksi. Untuk obstruksi dapat disebabkan oleh fekolit, yaitu feses yang mengeras. Kemudian bisa juga disebabkan oleh benda asing, cacing tumor, stenosis, spasme otot sphincter perbatasan appendix caecum, dan pada anak hiperplasia jaringan limfosit. Untuk infeksi dapat disebabkan oleh kuman E. coli 80% dan Streptococcus. Ini untuk makroskopis dari inflamasi akut pada appendix. Jadi ditemukan appendix edematos. Permukaan tidak mengkilat, granuler dan terdapat kemerahan. Pada pembelahan, dinding appendix menebal dan juga kenyal. Lumennya terisi oleh eksudat. Untuk mikroskopisnya, yang pertama di sini ada dominan sel PMN nomor 1. Kemudian nomor 2, perdarahan dan juga nekrosis ada di sebelah kiri atas. Kemudian nomor 3, di sebelah bawah terdapat daerah sembab hiperemis. Kemudian yang keempat, ada epitel intestinal atau epitel kolumner bergoblet. Kemudian nomor 5, itu ada lamina propria. Nomor 6, ada lumen. Kita beralih ke nomor 2, inflamasi kronis pada kolesistitis. Untuk mikroskopis di sini bisa dilihat yang pertama ada epitel kolumner selapis tidak bergoblet. Kalau tadi appendix bergoblet, sekarang untuk kolesistitis tidak bergoblet. Kemudian bisa dilihat di sini nomor 2 ada dominan sel limfosit MN yang bulat-bulat bentuknya. Kemudian yang nomor 3 ada sel limfosit PMN, bentuknya cekung. Sebenarnya terjadi erosi di bagian mukosa, menjadikan mukosanya itu rusak. Kemudian terdapat ulserasi sampai ke lamina propria, menjadikan lamina proprianya juga hilang. Yang ketiga ada radang kronis ekserbasi akut. Dilihat dari mikroskopisnya, di sini nomor 1 terdapat hiperplasia sel limfoid yang bertambah banyak sampai membentuk folikel. Nomor 2 adalah folikel limfoid dengan centrum germinativum. Nomor 3 adalah daerah sembab. Dan nomor 4 ada sel PMN dan juga MN. Nah, untuk yang keempat ini ada abses. Dilihat dari mikroskopisnya hanya ada 2 keterangan. Yang pertama pendarahan dan nekrosis. Kemudian yang kedua ada sebukan difus sel PMN hingga ke tunika serosa. Tetapi di sini juga terdapat sel lemak yang warnanya putih itu. Kemudian yang bagian bawah ada sel PMN. Dilihat dari makroskopisnya, pada tuberkulosis primer terdapat fokus primer berupa granuloma kekuningan yang letaknya subpleural, disertai perbesaran kelenjar primer di daerah hilus dekat bronkus yang berisi granuloma. Kedua kelainan ini disebut Ghon kompleks, yang merupakan ciri khas gambaran makroskopis tuberkulosis primer. Selang beberapa waktu, granuloma akan mengecil dan mengalami perkapuran
yang akan terlihat pada gambaran radiologik berupa bintik-bintik klasifikasi. Mikroskopisnya di sini terdapat struktur granulomatus. Kemudian satu bulatan ini dinamakan tuberkel. Nah, di pinggiran tuberkel terdapat epitel, yaitu epiteloid histiosit. Kemudian ada kemerahan, yaitu nekrosis kaseosa. Nah, yang di tengah tuberkel itu dinamakan sel Datia Langhans. Bentuknya seperti tapak kuda. Kemudian yang keenam ada reaksi alergi pada polip nasi. Dari mikroskopisnya, di sini terdapat sebaran moderat eosinofil. Ini ada tanda 1. Tersebar dan bentuknya itu seperti kacamata. Kemudian yang terakhir nomor 7 ada healing pada epulis fibrosis. Epulis adalah suatu istilah topografi yang berarti setiap penonjolan atau pertumbuhan baru yang terdapat pada gingiva atau gusi yang bukan neoplasma. Kemudian epulsi fibrosa merupakan salah satu nodul pada rongga mulut yang bersifat hiperplastik. Berasal dari proliferasi fibrosa sebagai respon terhadap iritasi kronik yang disertai dengan komponen inflamasi. Berikut makroskopisnya. Terdapat benjolan pada gingiva, bervariasi. Ada yang permukaannya halus, bentuk irregular atau sferis. Ada pula yang berupa benjolan dengan tepi meninggi dan multinoduler. Konsistensinya kenyal dan padat. Warnanya ada merah jambu, merah tua, sampai merah ungu. Kemudian dilihat dari mikroskopisnya. Di sini nomor 1 ada lapisan epidermis gingiva menebal. Untuk nomor 2, jaringan ikat kolagen proliferatif. Kemudian nomor 3, ada limfosit dan juga sel plasma. Sekian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.